Semangat pagi, selalu semangatnya selalu pagi, dan selamatnya boleh selamat malam. Ya, sekali lagi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga hari kemenangan kita hari ini mendapatkan suatu berkah dan barokah untuk kita semua bagi rekan-rekan yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan tak luput juga selamat Paskah untuk umat Nasrani yang memang merayakan Hari Raya Paskahnya. Pada kesempatan hari ini kita minggu ketiga dengan materi crude oil ya. Dan hari Jumat kemarin kita sempat libur untuk membahas support resisten. Mungkin support resisten itu akan kita bahas di hari Jumat besok ya. Sekaligus juga mungkin di akhir bulan nanti kita akan bahas price action. Sementara fundamental mungkin di bulan depannya ya. Oke, pada kesempatan ini, acara ini diselenggarakan oleh PT Global Capital Invest Tama Berjangka, di mana perusahaan broker atau pialang yang teregulasi Bapepti, lalu 2 anggota dari Bursa Berjangka Jakarta dan ICBX, lalu 2 anggota dari Lembaga Clearing Berjangka Indonesia dan Clearing Indonesian House, dan GK Invest masih mendapatkan reputasi terbaik di mana sebagai perusahaan pialang nomor 1 berdasarkan volume transaksi di kedua bursa tersebut. Ya, dan di mana reputasi terbaik tersebut mohon bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang memang mendapatkan penawaran-penawaran investasi mengatasnamakan GK Invest atau mengatasnamakan tokoh-tokoh yang bisa dipercaya, mohon diteliti kembali, lebih baik tanya kebenarannya atau langsung cek ke website resmi atau ke website dari lembaga clearing, bursa berjangka, dan juga website resmi bapepti.go.id. Ya, nah di situ tercantum rekening yang bisa Bapak Ibu transaksikan melalui rekening terpisah yang diawasi oleh lembaga clearing dan diawasi oleh Bapepti. Oke, perdagangan berjangka yang kita jalankan selama ini adalah perdagangan yang kaitannya dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin ya, dan penyelesaiannya kemudian berdasarkan kontrak. Artinya produk-produk yang kita perdagangkan seperti produk-produk CPO ya, lalu keuangannya ada suku bunga, indeks saham, lalu currency, ya, lalu energi ada minyak mentah, gas alam, batu bara, listrik, lalu kondisi logam mulia ada emas, perak, platinum, palladium, dan timah. Nah, mereka itu adalah produk-produk yang diperdagangkan secara derivatif, ya. Derivatif artinya berkaitan dengan jual beli komoditi, ya, komoditi berdasar dengan penarikan margin. Ya, artinya Bapak Ibu buka akun di broker derivatif, setiap transaksi ada penarikan margin, ya, dan penyelesaiannya berdasarkan kontrak. Masing-masing kontrak itu berbeda-beda. Seperti kontrak mata uang perdagangan mata uang online atau forex itu kontraknya itu 100.000 satuan mata uang. Lalu perdagangan logam mulia, kontrak size-nya adalah seperti emas, itu 100 troy ounce, lalu perak 5.000 troy ounce. Nah, itu berdasarkan kontrak. Ya, kontrak tersebut adalah kontrak standar, ya, berdasarkan volume lot 1 lot. Ya. Tetapi di mana setiap broker tersebut memiliki fasilitas volume lot yang bervariasi. Ada yang menggunakan 0,1 di broker lokal, maupun di broker asing ada yang menggunakan 0,01 ya. Tetapi kesimpulan untuk perdagangan yang kita jalani ini adalah perdagangan derivatif atau perdagangan berjangka. Perdagangan yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin, lalu penyelesaiannya berdasarkan kontrak. Nah, jadi Bapak Ibu buka akun di broker, ya, transaksi forex, emas, hati-hati, itu ada kontraknya, maka teliti dulu dan bertanya dulu kepada sales representatif Anda bahwa kontraknya itu berapa besar. Nah, tinggal rumusnya itu adalah kalau kita dagang, artinya
menginginkan selisih perubahan, baik itu selisih perubahan naik atau selisih perubahan turun, ya, dengan dikalkulasi berdasarkan harga jual dan harga beli, dikalikan kontraknya, lalu dikalikan jumlah volume lot yang Bapak Ibu transaksikan. Ya, oke. Selamat malam, Bapak atau Ibu Miwak Kuwati ya, dari Lampung, Bu Wati ya ini ya. Ya, selamat hadir Bu Wati ya. Oke. Jadi sekali lagi perdagangan trading derivatif ini adalah trading jual beli komoditi ya, dengan penarikan margin dari modal yang kita investkan, lalu penyelesaiannya berdasarkan kontrak ya. Kontraknya itu silakan misalkan Bapak Ibu yang memang belum tahu atau tidak ikut kelas-kelas saya yang sebelumnya, saya sudah rekam ya, dan silakan kunjungi channel YouTube saya Trading Santai Kuswanto ya. Ini yang mengenai emas dan ini yang mengenai forex sudah ada di sini, belajar trading 101 forex, dan ini ada belajar trading 101 emas ya. Silakan disaksikan ya. Dan sekali lagi karena ini gratis, jadi mohon jangan lupa BPJS. Apa itu BPJS? Bayar pakai jempol dan subscribe. Karena subscribe itu kan gratis ya, nggak pakai kuota artinya. Ya. Oke, lanjut ya. Oke, BPJS ya, jangan lupa ya, di YouTube channel ya. Maksudnya bukan ingin terkenal, tapi saya menyimpan data atau dokumen di sini ya, sehingga saya dapat memberikan atau berbagi pengetahuan atau ilmu yang bisa di Bapak Ibu manfaatkan, karena ini macam-macam ya. Ada yang bahas-bahas technical analis harmonic pattern dan lain-lain, elliott wave, ya silakan dimanfaatkan. Dan juga bagi yang pemula mungkin di sini ada langkah awal memulai trading ya, itu ada lah di sini. Silakan disaksikan. Oke, lanjut ke materi. Malam ini kita akan bahas komoditi energi ya. Minyak mentah ini adalah masuk ke komoditi atau masuk ke kategori komoditi energi. Ya. Jadi perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan minyak mentah WTI. Nanti WTI itu apa? Kita akan bahas nanti secara detail. Jadi berdasarkan kontrak selama hampir 24 jam perdagangannya. Oke. Jadi minyak mentah merupakan komoditi yang paling aktif diperdagangkan di dunia lewat bursa perdagangan New York atau NYMEX. New York Merchandise Exchange ya. Kontrak futures merupakan instrumen yang menyangkut minyak mentah paling liquid sedunia. Ya. Yang disebut sebagai minyak mentah dalam perdagangan ini adalah bentuk dasar dari minyak sebelum pengolahan lanjut ya, lanjutan yang dilakukan. Berarti masih mentah ya, atau crude oil ya. Dan di dunia saat ini ada sekitar 161 jenis minyak mentah yang diperdagangkan, namun hanya ada 2 jenis yang paling Anda perlu ketahui adalah, pertama itu adalah WTI atau West Texas Intermediate ya, minyak mentah dari West Texas Intermediate ini, atau biasa disebut adalah WTI. Nah, WTI ini yang kita transaksikan sekarang ini adalah jenis yang memiliki kualitas sangat tinggi. WTI biasanya dihargai sekitar $5 per barel hingga $6 per barel ya, premium berdasarkan harga minyak OPEC. Dan sekitar 1 hingga $2 per barel premium dibanding jenis Brent. WTI berdasarkan di bursa, diperdagangkan di bursa, sehingga sering dikenal dengan NYMEX crude oil. Sebenarnya nama barangnya adalah WTI, ya, West Texas Intermediate, ya. Tetapi karena diperdagangkan di bursa New York, maka sering dikenal sebagai NYMEX crude oil. Lalu simbol yang digunakan oleh minyak mentah jenis NYMEX ini dalam perdagangan ini adalah CL, ya, crude oil like sweet, ya, crude oil like sweet atau disingkat dengan CL, ya.
Nah, jadi kode-kode CI atau kode-kode WTI ya, broker tuh masing-masing berbeda-beda kode ya. Biasanya kalau broker lokal di bawah naungan Bapepti itu CL ya kodenya, tapi broker asing ada yang menggunakan WTI. Nah, sebenarnya sama barangnya ya. Nah, yang kita perdagangkan adalah minyak WTI. Tetapi juga ada jenis minyak lainnya adalah brand ya, jenis brand ya. Sebenarnya merupakan campuran dari 15 jenis minyak mentah brand ini yang ada dalam sistem perdagangan brand yang beroperasi di Samudra bagian selatan. Jenis campuran brand ini biasanya diperdagangkan di sekitar harga $4 per barel premium dibanding minyak OPEC atau sehingga 1 sampai $2 per barel lebih rendah dibanding jenis WTI tadi. Dan brand ini diperdagangkan di bursa antar benua Inggris atau lebih dikenal sebagai ICE, ya, Intercontinental Exchange, ya. Nah, jadi bukan lewat MX ya. Silakan di mute ya. Oke, jadi sebagai wawasan pengetahuan bahwa perdagangan yang kita lakukan ini adalah minyak WTI ya. Oke, kenapa kok kita trading crude oil CLR atau crude oil light sweet regular? Ya, karena satu mudah, ya perhatikan nih, ya kemudahan yang kita ambil pertama, ya karena mudah tidak ada ongkos transportasi. Kalau Bapak Ibu beli minyak mentah secara fisik, otomatis ada ongkos transportasi, ya. Ongkos transportasi tersebut berapa besar ya, transportasi dan penyimpanan pun juga biaya. Tetapi kalau lewat crude oil trading online ya, itu tidak ada ongkos transportasi dan penyimpanan ya. Lalu online trading yang kita lakukan, dan dengan CLR ya, kita bisa melakukan two ways opportunity, sama seperti kita melakukan transaksi forex, lalu transaksi XAU-USD, lalu transaksi produk-produk lainnya yang bisa kita lakukan berdasarkan two ways opportunity. Bisa beli di saat harga akan naik, ya tanpa kita melakukan tanpa kita melakukan pemesanan ya, lalu bisa juga jual ya di saat harga akan turun tanpa kita melakukan pembelian terlebih dahulu. Nah, itu two ways opportunity. Lalu pasar dibuka hampir 24 jam ya. Jadi crude oil ini pergerakan marketnya hampir 24 jam ya. Dan sama seperti perdagangan mata uang dan XAU-USD ya. Satu kemudahannya ya, crude oil tidak ada ongkos transportasi atau penyimpanan, lalu online trading, lalu two ways opportunity, dan pasar buka hampir 24 jam. Lalu pasar yang kita perdagangkan adalah salah satu pasar minyak yang aktif, ya, pasar WTI NYMEX ya. NYMEX ini salah satu bursa New York ya, dan yang produk yang diperdagangkan adalah WTI ya, West Texas Intermediate ya. Lalu spread dan komisi rendah. Kalau kita beli secara fisik ya, selisih jual dan belinya ke distributor ya, dari distributor, terutama distributor kita yang besar di sini mungkin Pertamina ya. Ya, lalu komisinya pun juga otomatis lebih besar ya. Beda halnya kalau kita membeli suatu perdagangan derivatif ya, otomatis selisih jual dan belinya itu berdasarkan poin ya. Dan komisi berdasarkan per transaksi itu tergantung broker memberikan komisi, ada yang murah ya, ada yang $1, ada yang $2 ya per transaksi, sehingga kita bisa manfaatkan dengan low cost atau cost yang rendah. Lalu level harga relatif jelas ya. Crude oil sempat turun dalam sampai ke harga $6 per barel, tetapi secara fisik sempat minus ya. Ya, itu terjadi di saat bulan-bulan awalnya COVID-19 ya. Banyaknya negara lockdown dan juga kasus perang ya, bukan perang ini ya.
kasus berantemnya Rusia dan Arab Saudi saat itu, yang mengakibatkan harga emasnya itu tertekan terus sampai memang minus secara fisik, dan derivatifnya itu sampai $6 per barel. Ya, itu sebenarnya kesempatan. Dan salah satu member trading santai premium itu ada yang mesti megang di harga terendah tersebut, ya. Dan saya acukan jempol mengenai mental dan niatnya, ya. Tetapi secara harga murah atau turun tersebut itu kesempatan harga diskon saat itu, ya. Mencari kesempatan itu udah jarang lagi, ya. Kesempatan harga minyak turun sampai $6 per barel itu udah jarang lagi, itu udah histori, ya. Udah histori, kecuali ada bahan bakar pengganti minyak, ya, yang memang bahan bakar tersebut sudah digunakan untuk industri dan untuk rumah tangga, ya. Tetapi sementara ini kebutuhan minyak masih besar karena minyak mentah itu terjadi karena ada evolusi dari fosil, ya, fosil manusia, fosil binatang, lalu fosil tumbuh-tumbuhan, ya, yang terjadi ribuan tahun, maka dia terjadi minyak mentah, ya. Dan itu adalah sumber daya alam terbatas. Maka karena sumber daya alam terbatas tersebut berdampak terhadap harga itu terus meningkat, ya, karena supply dan demand kebutuhannya. Ya, maka disebut adalah trennya naik, ya. Dan harga relatif jelas dengan support harga yang kuat. Support itu adalah harga rentang bawah, ya, harga rentang bawah. Jadi kalau misalkan menyentuh harga rentang bawah yang support yang kuat, itu berpotensi mantul atau bounce di harga tersebut, ya. Dan dengan perdagangan CLR juga, ya, CLR ini, ya, margin trading. Nah, margin trading paham, ya, karena produk derivatif atau perdagangan berjangka ini, ya, berdasarkan penarikan margin, ya, dengan modal relatif kecil untuk membeli kontrak standar 1000 barel. Kontrak yang kita perdagangkan di crude oil ini adalah 1000 barel. Bayangkan saja 1000 barel, ya. Berapa banyak coba? Harga kontrak bergulir rollover. Nah, harga kontrak bergulir rollover ini ada perpanjangan harga di mana setiap bulannya tersebut harga akan berganti kontrak selisihnya. Oke. Nah, crude oil memiliki kontrak size-nya itu adalah 1000 barel per satu lot. Lot itu adalah satuan transaksi sama seperti kilogram, ya, lalu sentimeter atau buah beratnya transaksi lah, ya. Nah, itulah volume lot. Volume lot itu bisa dilakukan pada transaksi atau trading, ya, baik itu trading derivatif maupun trading saham, ya. Tetapi untuk satu lot di crude oil sebesar 1000 barel. Nah, atau dengan harga crude oil atau dengan harga minyak sekarang ini adalah $60 per barel, sama saja kita membeli 60.000, ya, barel minyak mentah. $60.000, ya. Nah, $60.000 kita beli satu barelnya sebanyak, ya, satu barel sebanyak 158.000 atau 159.000 liter, ya. Ya, dengan harga kalau kita membeli satu barel, ya, 1000 barel, otomatis ini kita beli satu lot di Pertamina contoh. Ini saya perbandingkan antara fisik, ya. Di Pertamina misalkan kita pesan 1000 barel. 1000 barel berapa sih? Satu barelnya 159.000. Berarti kan lebih itu, ya. Tinggal kalikan saja. 158.000 liter dikalikan 1000, ya. Atau di harga $60.000 Amerika. Ya. Kalau kita beli 1000 barel ke Pertamina, berarti kita mengeluarkan $60.000 karena harga minyak sekarang sudah $60 per barel, ya. Kecuali saat harga minyak itu turun di $6 kemarin tahun lalu, ya. Itu harga benar-benar diskon. Harga 60 juta bisa membeli 1000 barel. Ya.
Sekarang harganya sudah $60.000 atau 600-an jutaan lebih, ya 700 juta untuk beli 1.000 barel, ya. Nah, itu kalau misalkan kita beli ke Pertamina. Tetapi jika Bapak Ibu bertransaksinya di produk derivatif atau di broker derivatif, maka broker melakukan penarikan margin dari transaksi Bapak dan Ibu di produk crude oil. Penarikan marginnya itu tersejumlah 1 lot atau 0,1 lot. Jika Bapak dan Ibu membeli 1 lot, maka ada penarikan marginnya adalah $2.000 per 1 lot. Ya, penarikan marginnya. Ya. Ya, 1 barel 158.9. Nah, ini udah ada ya gambarnya ya. Ya. Oke, tinggal kalikan aja kalau 1.000 barel. Ya. Nah, artinya kita mengeluarkan uang ya untuk beli 1.000 barel itu $60.000. Karena apa? Harga minyaknya 60-an dolar. Kalau harga minyaknya sudah sampai $70, berarti $70.000. Kalau kita bertransaksi di secara fisik ya, secara fisik atau secara spot. Tetapi kalau kita bertransaksi di broker derivatif, maka kita bisa membeli 1 lot tidak perlu mengeluarkan uang $60.000. Berarti jika kita membeli 1 lot crude oil di broker derivatif, maka broker akan menarik selisih margin $2.000 dari modal Anda. Nah, margin requirement itu adalah sejumlah modal atau equity yang mesti tersedia di dalam akun untuk membuka 1 lot komoditi minyak mentah. Oke, kalau misalkan modal kita depositnya $5.000, lalu beli 1 lot crude oil, ya akan ditarik margin 2.000. Ya, 3.000-nya itu adalah sebagai balancing, ya, ketahanan dana atau memang free margin-nya. Oke. Berarti kalau kita bertransaksi di broker derivatif, kita memiliki daya ungkit atau leverage sebesar 30 kali. 30 kali dari modal. Modalnya marginnya tersebut. Ya. Dengan modal $2.000 bisa membeli aset sebesar $60.000. Sama seperti kemarin XAUUSD emas atau forex ya, yang sudah ikut kelas saya kemarin ya. Nah, berarti ada kemudahan bertransaksi di broker derivatif, tetapi mohon hati-hati. Karena apa? Nilai transaksi yang kita perdagangkan itu bukan $2.000-nya. Nilai transaksi yang kita perdagangkan adalah 1.000 barelnya atau $60.000. Ya. Karena kita dikasih pinjaman yang dengan penarikan margin tersebut, ya selisih jual dan beli yang kita transaksikan, hasil selisih jual dan beli yang kita transaksikan dikalikan kontrak. Kontrak minyak berapa? 1.000 barel. Ya. Kalau ada selisih dan jual dan beli untung atau rugi, ya itu dikalikan kontrak. Nah, wah, gimana nih caranya? Oke, kita mulai ya. Sampai sini udah paham kontraknya? Sebagai ilustrasi ya, ilustrasi gini. Kalau saya beli belanja di jadi juragan minyak ya, jadi juragan minyak atau beli di Pertamina ya, saya beli 1.000 barel ya udah modal kita $60.000. Ya. Tergantung harga minyak bergerak sekarang. Lalu kalau beli di derivatif, modal kita yang kita keluarkan adalah $2.000, bukan $60.000. Ya. Tetapi transaksi atau perdagangan yang kita lakukan, selisih jual dan belinya itu dikalikan kontrak. Ya. Untung dikalikan kontrak, kerugian pun juga dikalikan kontrak. Kontraknya berapa? 1.000 barel. Jika kita transaksi 1 lot ya dikalikan 1.000. Jika kita transaksi 0,1 lot berarti 0,1 dikalikan 1.000. Nah, itu ya. Ini untuk minyak. Nah, contohnya gini.
rumusnya standar, sama seperti rumus forex atau rumus XAUUSD atau emas ya. Rumus harga jual beli minyak mentah ya. Harga jual dikurang harga beli dikalikan kontrak size dikalikan lot. Udah itu aja. Contoh, saya beli 1 lot crude oil ya. COLS, crude oil like sweet ya. Beli crude oil di harga 57.50 dolar. 57 dolar 50 sen. Ya. 57.50 sen. Lalu saya close posisi ya, atau saya jual kembali di harga 60 dolar per barel. Berarti saya ada selisih 2,5 dolar per barel. Selisih saya loh. Karena kita transaksinya adalah 1.000 barel, maka 2,5 dolar per barel tersebut dikalikan 1.000. Berapa jumlah lotnya atau berapa kuantitinya? 1 lot. Ya. Maka kalau misalkan saya ada keuntungan 2,5 dolar per barel, saya akan mendapatkan keuntungan sejumlah 2.500 dolar net ya. Sorry, belum potong komisi ya. Berarti ada keuntungan equity-nya, kelebihan atau keuntungannya di 2.500. Ya. Sampai di sini paham ya? Ini rumusnya. Rumus semua bisa digunakan di semua produk ya. Rumus ini sudah baku, mau itu untuk forex, mau itu untuk emas, mau itu untuk indeks saham ya. Harga jual dan dikurang harga beli dikalikan kontrak dikalikan lot, udah itu rumus profit loss ya. Oke, kalau sell gimana ya? Kalau posisi sell berarti ya sebaliknya. Lalu kalau rugi gimana? Ya sama, besarnya profit sama saja dengan besarnya loss. Contoh, kalau misalkan saya buy di harga 57.50, lalu tiba-tiba harga turun ya di harga 56, berarti saya ada selisih 0,5 dolar. Ya. 10 dolar ya. Oke. Ada selisih. Nah, dari selisih tersebut, tinggal kalikan kontrak, dikalikan lot juga. Maka dengan selisih kerugian tersebut, ya hasilnya adalah ya minus dalam transaksi kita, ya. Dan soal transaksi berarti kita harus lakukan analisa. Dan analisanya bagaimana? Nggak hanya analisa teknikal dan fundamental, tetapi juga perlu money management dan risk management yang harus kita lakukan. Oke, jadi seperti itu, ya. Oke, ada pertanyaan untuk rumus crude oil ya, rumus profit loss-nya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ya, mengenai rollover, karena rollover ini semakin nanti bisa saja menjadi salah paham ya. Kenapa kok salah paham? Tiba-tiba kok ada posisi yang gaib atau posisi yang memang automatically yang ada di MetaTrader Bapak dan Ibu ya. Karena ada rollover ya atau pergantian kontrak di tanggal pergantian kontrak ya. Oke, sampai sini paham ya? Rollover. Berikutnya ada pertanyaan ya. Ada chart trade crude oil kah? Ada dong, Pak Tom. Chartnya ada. Nih, crude oil. Ya, bentar. Ini CLR ya kodenya. Nanti kita akan bahas ke sini sih nanti. Ya. Sekaligus kita menganalisa nanti ya. Ada chartnya. Gimana untuk buy, gimana untuk kita close posisi. Nah, ini tanda-tanda apa nih yang teman-teman tahu nih? Ada tanda-tanda nih. Ya. Siap-siap turun. Siap-siap turun nih, shooting star nih. Kalau closingnya shooting star ya potensi akan turun ya. Ini kan pas benar nih. Ini klaster-klasternya sudah saya tepatkan. Ya, tempatkan di sini, di sini, di sini dan di sini. Ya. Kalau ada shooting star berarti siap-siap dia akan berpotensi turun.
secara teknikal ya. Tetapi secara fundamentalnya masih bullish loh nih. Fundamentalnya masih bullish. Ya, nanti kita bahas deh. Oke, kita masuk ke rollover. Ya. Jadi rollover ini adalah cara alternatif yang ditawarkan oleh perusahaan broker khusus untuk mempertahankan posisi kita yang masih aktif di dalam bertransaksi, ya, dan di akhir kontrak. Kontrak crude oil, ya, kontrak pergantian kontrak tersebut dilakukan pada setiap 5 hari kerja sebelum tanggal 25, ya, setiap bulannya. Jadi pergantian kontrak crude oil itu setiap 5 hari kerja sebelum tanggal 25 setiap bulannya. 5 hari kerja ya. Kalau misalkan bulan ini berarti tanggal 25 bulan ini kan hari Selasa, ya. Kalau kita hitung 5 hari kerja, Senin, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti malam ini nih. Bisa terjadi malam ini pergantian kontrak. Ya. Jadi adanya rollover. Alternatif yang ditawarkan oleh perusahaan broker untuk mempertahankan posisi di akhir kontrak. Misalkan gini, ya, posisi Bapak, Ibu masih ada nih, masih terbuka ya, entah itu floating loss atau floating profit, masih terbuka, tetapi masuk pada pergantian kontrak. Ya, bukan broker yang mau karena harga di kontrak Nemex-nya berubah. Ya, sudah nggak berlaku lagi kontrak lama atau kontrak sebelumnya. Ya, karena cara ini dapat dilakukan dengan melikuidasi. Ya, solusinya. Misalkan Bapak dan Ibu ada posisi profit. Ya, ada posisi profit. Lalu mau masuk pergantian kontrak. Boleh saja Bapak dan Ibu keluar dulu posisi tersebut, ya, atau likuidasi tersebut, atau close posisi, ya, sebelum akhir kontrak, dan membuka posisi baru lagi di kontrak yang baru. Itu juga bisa. Artinya harga likuidasi yang kita dapatkan akan sama dengan harga pembukaan posisi baru kita. Namun setelah mengalami penyesuaian, ya, terhadap perbedaan antara harga tutup kontrak dengan harga kontrak baru. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan nih. Bentar, ya. Setiap jam berapa pergantian kontrak? Setiap open market pagi. Ya. Setiap open market. Jadi ditutup kontrak, misalkan kontraknya di tanggal ini ya, di tanggal 18 ini ya. Nah, closing market 18 ini udah kontrak lama udah berakhir. Dan open market tanggal 19 udah kontrak baru. Nah, perhitungannya adalah, ya, nah, perhitungan ini. WIB yang ikut ini ya, ikut open market di broker. Nah, nih, ada jam transaksi kok. Oh ya, materi ini sudah Bapak Ibu terima handout-nya, mohon maaf. Karena saya kirim ke sales GK Invest handout ini. Apakah Bapak Ibu terima handout ini ya, materi ini? Saya udah kirim loh. Kalau belum terima nanti akan saya kirim di sini ya. Saya akan kirim. Oke, belum terima. Nanti akan saya kirim lewat di akhir acara ya Pak, ya Bu ya. Di akhir acara nanti akan saya share. Oh, ada yang sudah. Oke, yang sudah mantap. Berarti tinggal lihat ya. Sudah dibaca-baca ya. Sudah dibaca-baca, sudah diterima ya. Jadi saya tadi siang saya sudah kasih ke sales GK Invest ya. Ya, nanti yang belum terima di akhir sesi saya akan kirim. Oke, jadi gini. Misalkan kita ada posisi terbuka, ya. Dan posisi terbuka kita ini nggak kita tutup atau nggak kita close posisi terbuka tersebut. Dan kita diamkan sampai nanti besok atau sampai mungkin target kita itu sampai tercapai TP. Karena belum tercapai taking profit kita, maka kita diamkan melewati masa pergantian kontrak. Nah, nanti di saat pergantian kontrak adanya penyesuaian atau adjustment. Penyesuaian posisi tersebut dapat dilakukan secara otomatis berdasarkan
permintaan Anda. Nah, sebenarnya sih udah masuk dalam agreement di saat perbukaan rekening. Ya. Contoh, kita beli 1 lot minyak mentah NYMEX pada Juni, ya, di harga 41, contoh ya. Dan Anda berminat mempertahankan posisi hingga kontrak berikutnya, atau Anda mempertahankan posisi sampai kena TP lah, intinya gitu. Ya, yakni kontrak bulan Juli. Otomatis kontrak bulan Juni ini sudah habis. Nanti kita akan masuk ke kontrak bulan Juli. Harga di bulan Juli. Kenapa kok harga di bulan Juli? Karena harga di bulan Juni itu sudah tidak bisa ditransaksikan, tetapi akan expired di akhir bulan, sekali lagi. Walaupun pergantian kontraknya itu 5 hari kerja sebelum tanggal 25, tetapi masa expired harganya itu sampai akhir bulan. Ya. Nah, di akhir bulan, jika memang posisi kita masih ada, ya, akan didiamkan kalau kita melakukan transaksi yang kontrak CLR. Ya. Kalau di broker itu kan, terutama GK Invest, ada kontrak bulanan, misalkan CL bulan Mei, CL bulan Juni, ya. Nah, bedanya apa dengan CLR? Kalau yang CL titik bulan, kode untuk simbolnya, berarti begitu di akhir bulan, ya, selesai tidak selesai dikumpulkan. Profit atau tidak profit akan terlikuidasi karena harga sudah expired, ya. Tetapi di pergantian kontrak itu sudah deadline, tidak boleh transaksi di kontrak baru lagi. Di kontrak lama yang sebelumnya. Dan harus bisa bertransaksi di kontrak baru. Ya, tetapi posisi masih ada. Posisi akan terlikuidasi secara otomatis jika di akhir bulan untuk Anda yang bertransaksi pada kode simbol CL yang memang ada kode bulan, misalkan CL Mei, CL Juni, ya. Tetapi jika Anda bertransaksinya dengan kode simbol CLR, ya, maka akan ada penyesuaian, ya, atau adjustment, ya. Adjustmentnya gini, saya lanjutkan ini ya. Asumsi kontrak berakhir di harga $41, ya, dan kontrak Juli dibuka di harga $40. Nah, ini mohon perhatikan nih, kadang-kadang biar nggak salah kaprah, ya. Bukan masalah brokernya loh, ini karena di NYMEX-nya. Untuk rollover, posisi kita tetap akan sama, ya, namun dengan kontrak yang sudah berbeda, ya. Contoh, kita buy 1 lot di $41, ya. Posisi dan harga sama, namun kontraknya berbeda dari kontrak sebelumnya. Karena harga pembukaan kontrak Juli lebih rendah dibandingkan kontrak Juni di 41, ya. Maka transaksi kita ada rugi sebesar $1.000 karena 1 lot, ya. Namun demikian, karena perbedaan harga tersebut terjadi bukan karena selisih harga atau transaksi, selisih tersebut karena pergantian kontrak, ya, maka rekening kita atau saldo kita akan dikredit atau ditambah $1.000 untuk menutupi kerugian tersebut. Bisa dipahami nggak? Ya, saya gambarkan ya. Gambarkan deh. Artinya tidak ada keuntungan dan kerugian di saat pergantian kontrak. Tuh. Nah, contoh nih ya. Contoh saya buy di harga 63. Ya. 66 ya. $66 per barel. Biar gampang hitungnya 60 deh ya. Biar gampang hitungnya 60 deh ya. Saya buy di harga 60. Ini saya ambil kertasnya dulu. Kita ada posisi buy ya, 1 lot ya. Buy 1 lot. Kontrak lama ditutup di harga 60, contoh. Di harga $60, kontrak lama nih, ya. Kita udah ada profit, ya. Kita udah ada profit. Contoh kita udah ada profit, ya. Lalu kontrak baru dibuka di harga
$61 per barel. Nah, seharusnya kan kita ada profit 1.000 lagi. Ya, benar nggak? Seharusnya loh, udah ada selisih $1 lagi, ya kan? Seharusnya. Tetapi karena selisih ini dikarenakan pergantian kontrak, bukan karena pergerakan harga, maka ada posisi yang mengadjustment kita atau posisi yang berlawanan dengan kita memiliki posisi buy, maka ada posisi sell, satu lot. Pada saat kontrak lama ditutup. Posisi sell ini akan masuk pada kontrak lama yang ditutup. Di mana? Di $60 per barel. Begitu dibuka open market pagi di harga $61, maka posisi sell tersebut akan terlikuidasi secara otomatis. Seolah-olah kok ada kerugian nanti. Nah, begitu Anda lihat di account history, loh, kok ada posisi sell dan itu rugi. Karena apa? Selisihnya kan naik ke atas. Kontrak lama tutup di 60, ya. Dan secara otomatis ada posisi sell adjustment. Ya. Dikunci dulu tuh oleh sistem. Begitu ganti kontrak baru di harga 61, posisi sell tersebut akan keluar secara otomatis dan masuk ke account history. Begitu kita lihat di account history ada minus dan mungkin Bapak dan Ibu belum paham mengenai pergantian kontrak, bisa marah-marah kan? Benar nggak? Ini siapa yang ngambil posisi? Ya. Siapa yang ngambil posisi ini dan minus lagi? Nah, teleponlah ke marketingnya atau ke salesnya. Ya, salah paham. Nah, ini ada pergantian kontrak Bapak Ibu, roll over. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu posisi buy. Tetapi kalau Bapak Ibu posisi sell gimana? Ya ada posisi yang sebaliknya. Jika diganti. Misalkan sell 1 lot. Ya. Harga 60, pergantian kontrak. Naik kontrak baru di 61, otomatis kan rugi. Maka adjustment-nya adalah buy. Begitu kontrak baru dirilis atau keluar, ya, maka buy itu akan terregulasi. Keterangannya apa? Profit. Keterangannya profit karena selisih kontraknya adalah ke atas. Nah, sebenarnya itu di-adjustment-kan saja posisi kita. Tidak ada kerugian dan tidak ada keuntungan di saat pergantian kontrak. Bisa dipahami? Ini terjadi setiap 5 hari kerja sebelum tanggal 25 setiap bulan. Ya. Nah, perhatikan nih. Hitung aja 5 hari kerja sebelum tanggal 25 setiap bulan di berapa gitu. Ya. Oke ya. Ada pertanyaan atau ada kurang jelas? Silakan. Ini penting nih pergantian kontrak supaya nanti tidak ada salah paham. Ya. Nah, bagi yang baru transaksi crude oil masalahnya. Oke, lanjut ya. Ya, namanya rollover ya. Jadi saya ulang lagi ya. Rekening kita akan dikredit atau ditambah ya. Dan juga ada juga yang didebit ya. Kalau misalkan kita posisi yang berlawanan dengan kontrak akan didebit ya. Tapi kalau yang bersamaan dengan kontrak akan dikreditkan. Pak Rudi, apa keuntungan nahan posisi sampai rollover atau ada kerugiannya? Ya, tadi tujuan trader tersebut, Pak. Tujuan trader tersebut menahan posisinya karena belum tercapai TP. Ya, karena mungkin nggak tahu pergantian kontraknya tanggal berapa. Nah, tetapi begitu sudah melewati masa kontrak, ada posisi baru yang memang nggak merasa kita entry, ya bisa saja salah paham. Keuntungan nahan posisi karena belum tercapai TP. Atau belum nggak tahu di situ ada pergantian kontrak. Itu aja.
Oke? Maka kalau sudah tahu ada pergantian kontrak, ya bisa saja trader tersebut likuidasi posisi. Ya, karena sudah tahu aturan mainnya, bukan aturan main ya. Ada trading rule-nya bahwa kalau kita transaksi kontrak berjangka, seperti crude oil, seperti indeks saham, itu ada pergantian kontrak setiap bulannya, ya, atau memang indeks saham yang tiap 3 bulan seperti Nikkei, ya. Karena apa? Harga yang lama sudah nggak berlaku untuk ditransaksikan, sudah tutup buku di bursanya, ya. Maka sudah tidak bisa ditransaksikan. Tetapi posisinya masih terfloating, ya, untuk yang memang menggunakan bukan kontrak bergulir, ya, bedanya kontrak rollover itu berarti didiamkan, digulirkan. Tetapi kalau kontrak bulanan, ya, di akhir bulan itu akan di-close secara otomatis, ya, posisi kita. Selesai nggak selesai kumpulkan, ya. Kan ada dua kontrak nih, ada 2 kode, sorry. Ini perhatikan nih. Pada broker itu masing-masing ya. Nih, crude oil. Ini deh. Nah, ada yang indeks komoditi, commodity futures. Nah, CL Juli nih. Ini commodity futures berarti yang memang harga futuresnya. Harga futuresnya itu adalah harga bulan depannya yang akan ditransaksikan di bulan ini. Ya. Tetapi ada juga yang bertransaksi di indeksnya. Ya. Nah, indeks nih. CLR yang tidak ada namanya auto cut posisi di saat akhir kontrak. Kalau Bapak Ibu transaksi di commodity futures di CL bulan Juni, ya, otomatis nanti di tanggal 18 mungkin closing ini, ya, sudah akan tidak bisa ditransaksikan lagi, tetapi posisi yang ada akan ditahan sampai akhir bulan. Nah, di akhir bulan, selesai tidak selesai, akan di-cut, atau selesai tidak selesai, akan dikumpulkan profit atau loss. Nah, lalu keuntungan transaksi yang bulanan gimana? Ya keuntungannya mungkin saja nggak tahu nih seorang tradernya. Atau mungkin saja dia itu tradingnya daily trade. Day trade, tidak menahan posisi yang lebih dari 1 hari. Nah, kecuali jika trader tersebut memang konsepnya trading ditahan lebih dari 1 hari, silakan ngambil posisi atau milih produk yang indeks GK atau CLR kodenya. Yang memang posisi kita akan di-adjustment-kan atau disesuaikan di saat pergantian kontrak. Nah, seperti ilustrasi yang saya jelaskan tadi. Ya, tujuannya untuk apa? Mungkin untuk long term, untuk swing trade, atau untuk posisinya itu sampai menahan sampai TP. Itu tujuannya. Tergantung masing-masing trader memiliki konsep. Oke ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Yang masih belum paham, silakan bertanya. Kalau sudah paham, saya lanjut nih untuk rollover. Ya. Saya pun juga dulu mengenal crude oil ini tahun 2010 ya. 2010 saya bertransaksi crude oil di salah satu broker. Ya, sama saya juga nggak tahu adanya rollover seperti ini. Tetapi saya coba pelajari, oh ternyata transaksi di NYMEX ini ada pergantian kontrak. Ya karena kontraknya itu kontrak bulanan harganya. Ya. Nah, maka jangan salah pilih. Karena dulu ada yang memang curhat ke saya, coach ini gimana coach? Ini nggak bisa dilikuidasi. Ya pilih kontraknya bulanan sih. Karena nggak tahu memang. Ya. Nah, begitu dijelaskan bahwa ada 2 produk yang memang bisa ditransaksikan di broker untuk kontrak bulanan atau kontrak bergulir. Oke? Kalau mau gampang CLR aja gitu loh. Ya, CLR yang memang bisa ditransaksikan untuk digulirkan. Kadang-kadang kita kan kelewat. Ya, kelewat maksudnya oh ya sudah
tanggal kontrak ya. Kecuali kalau misalkan kita sudah catat ada alarm 5 hari kerja sebelum tanggal 25 itu berarti sudah saatnya close posisi untuk kita bertransaksi crude oil. Ya. Tetapi kalau misalkan masih minus gimana? Ya, kalau masih minus nanti ada adjustment juga, adjustment posisi. Ya, akan disesuaikan juga. Oke, jam transaksi crude oil ya untuk summer time ya. Summer itu adalah di bulan ini ya, bulan-bulan ini ya. Dari jam 5.01 sampai jam 3.59 menit atau jam 4 subuh setiap hari. Ya, berarti ada istirahatnya, jedanya 1 jam. Ya. Oke. Crude oil ditransaksikan jam 5 subuh dibuka sampai jam 4 subuh ya. Tetapi tetaplah gunakan transaksinya dengan cara manajemen waktu, jangan sampai 24 jam depan monitor atau memang waktu Anda terganggu dicuri oleh trading, janganlah ya. Dan untuk winter itu udah masuk akhir tahun sampai awal tahun ya. Itu jam 6 pagi, 6.01 pagi sampai jam 5 pagi atau 4.59 subuh. Ya, ini jam transaksinya. Pasar dibukanya tuh jam-jam segitu. Oke ya, pahamlah ini. Oke, ini udah masuk analisa nih. Ya, sebelum analisa, saya ulang lagi. Apakah ada pertanyaan mengenai perhitungan profit loss atau kontrak atau memang rollover? Silakan. Sebelum kita masuk ke siapa yang membuat harga minyak bergerak. Ngopi lagi ya, kita seruput. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini ada deh kayaknya. Ada pertanyaan ya. Bentar. Jalannya agak lambat nih. Oke, paham, mantap ya. Faktor penggerak harga minyak mentah. Ya. Ada 3 faktor. Pertama, supply dan demand, ya, dan spekulan. Yang ini penggerak pasarnya. Ya. Supply, produksi OPEC, ya, persediaan minyak dan perang ini juga supply minyak ya. Apalagi sekarang lagi panas di Timur Tengah, ya. Lalu demand-nya adalah ya permintaan konsumen terutama pada negara yang berkembang ya. Seperti produsen besar ini adalah Tiongkok ya. Lalu industri-industri itu juga menggunakan minyak ya. Dan juga penerbangan atau transportasi pun juga menggunakan minyak ya, minyak mentah. Lalu spekulan. Nah, spekulan ini ada dari faktor produk ini kan ditransaksikan bisa dengan futures ya. Futures itu ada yang bertransaksi secara nggak derivatif saja ya maksudnya ya. Karena pelaku pasarnya itu bukan saja fisik, ada pelaku pasar option dan futures. Nah, futures ini jika memang pelaku pasarnya besar, ya spekulan maksudnya ya. Karena sentimen pasar panik yang menciptakan para spekulan, ya. Karena mereka lah pelaku pasar yang memang membuat harga panic buying dan panic selling. Bisa naik secara mendadak, bisa turun secara mendadak, melihat dari situasi kondisi fundamental, ya, atau bisa dilihat dari teknikal, ya. Karena harga minyak gini, kalau kita bertransaksi futures, misalkan di sini Bro Erik ya, Bro Erik ini sebagai pengusaha, ya, pengusaha membutuhkan minyak yang banyak, ya. Dan di saat harga minyak bulan Juli nanti di harga anggaplah $60 per barel, nah maka Bro Erik membeli sebesar 1.000 barel. Nah, 1.000 barel tersebut sudah dikunci. Ya. Sudah dikunci bahwa kalau misalkan harga naik lagi, ya, seharga $70 per barel, kebutuhan minyak Bro Erik tetap ada. Sudah dikunci di harga $60 per barel. Ya. Karena pembeliannya dengan pembelian 1.000 barel. Ya.
Tetapi jika harga minyaknya turun, ya tetap dia udah belinya di $60 per barel. Nah, berarti itulah bertransaksi futures ya. Dengan multilateral ya, dengan model bisnis multilateral sehingga untuk kebutuhan bisnis, bukan untuk kebutuhan trading. Sekali lagi, untuk kebutuhan bisnis. Karena kebutuhan minyak ke depannya itu gonjang-ganjing. Misalkan kebutuhan minyak ke depan mungkin Bro Erik melihat atau menganalisa harga minyak bisa naik nih. Ya, karena Bro Erik memiliki industri, dikunci dulu di harga sekarang. $60 per barel. Ya. Ya, which is kalau harga minyak naik ke $70, selamat. Karena harganya udah dikunci. Karena dibeli di harga futures. Ya. Tetapi kalau harganya turun, ya secara spotnya nanti, ya kan harga yang lebih dulu ditampilkan itu kan futures. Futures itu lebih dulu. Ya nanti spot itu akan mengikuti setelah futures. Ya. Contoh lagi nih. Tetap Bro Erik membeli suatu kebutuhan minyak besar di harga Juli, di kontrak bulan Juli, ya. Di kontrak harga bulan Juli $60 per barel. Belinya itu 1.000 barel. Ya. Dikunci itu di situ. Dan nanti begitu harga di bulan Juli nanti, ya, spot harga minyaknya naik di harga 70. Tetapi sudah dikunci di harga 60 pada kontrak pada transaksi bulan Juni. Nah, itu untuk kebutuhan bisnis ya, sekali lagi. Dan itu juga mempengaruhi dari pergerakan pasar untuk harga minyak. Bisa Coach dipahami? nanya, Coach. Ya, silakan. Itu yang bikin harga minyak jadi $6 per barel apa waktu itu, Coach? Itu kan ambek-ambekan. Satu, Rusia dan Arab Saudi saling menekan. Kedua, lockdown di mana-mana sehingga industrinya itu tiarap, penerbangan pun tutup, kebutuhan minyak nggak ada, ya. Barangnya banyak, ya, permintaannya nggak ada. Di satu sisi ribut antara Rusia dan Arab Saudi, itu politik sebenarnya, sehingga tertekan sampai $6, nggak ada yang mau beli, ya. Tetapi di harga $6, bahkan harga minyak fisiknya itu gratis lagi. Nah, di harga tersebut spekulan banyak masuk nih, masuk satu, ya, karena mereka pikir adalah minyak masih potensi, ya. Nah, perlahan-lahan mulai ada setelah kondisi lockdown perlahan ya, atau pembukaan lockdown lagi, normalisasi kembali atau new normal, mulailah harga minyak kembali ada nilainya. Supply demand dan spekulasi ya masuk. Banyak buy stop berarti, Coach, ya waktu itu. Tapi untuk trading derivatifnya kita nggak pengaruh ya. Oh, nggak pengaruh. Derivatifnya nggak pengaruh. Ya. Kirain, Coach. Makasih, Coach. Oke, sama-sama. Oke, yang pengaruh itu ya transaksi fisiknya, ya. Mungkin saat itu minyaknya ada, ya. Cuman penekanan harga antara ribut antara Rusia dan Arab Saudi, di satu sisi juga ada kondisi lockdown di awal pandemi tahun lalu. Oke ya. Dan untuk saat ini apa? Untuk saat ini ekonomi sudah dilihat mulai membaik, tetapi di satu sisi terganggu nih. Di satu sisi juga sama, kalau misalkan kondisi di Asia sedang mulai mengkhawatirkan ya, misalkan di India sudah pandeminya naik kembali, di Asia, nah itu harga minyak pun juga akan berpotensi turun, ya, karena kekhawatiran sih, yang membuat khawatir adalah spekulan tadi, spekulan-spekulan yang membeli secara kontrak, ya, membeli secara harga futures tadi. Ya. Oke, kita lihat di sini oil supply demand forecast. Nah, yang grafik ini adalah
total stok ya. Dan garis yang ungu ini adalah total supply. Yang hijau adalah konsumsinya. Nah, kita perhatikan dari tahun 2014 sampai sekarang. Ya. Nah, sekarang ya tahun 2020 ini kan kemarin ya, sempat ini kemarin ya. Stoknya itu berkurang terus nih, ya. Ya. Total stock draw ya. Ini million barrel per day. Tetapi kita perhatikan grafik antara konsumsi dan supply ya sudah mulai konsumsinya lebih tinggi daripada supply. Ya. Artinya kalau konsumsinya lebih tinggi daripada supply, harga minyak ke depannya masih ada tendensi naik. Ya. Dan stoknya pun juga sedikit nih, perhatikan nih. Stoknya 0 ya. Ini sumbernya dari EIA ya, Energy Information Administration ya. Nah, bisa diperhatikan nih, berarti market ini ya, kondisi minyak di dunia kebutuhannya ya kurang lebih bisa melebihi jauh dari total supply. Demand-nya lebih banyak lah ya. Oke. Beda halnya saat terjadi pandemi awal tahun 2020 ya. Ya. Berarti turunnya konsumsi ya. Supply-nya pun juga akan mengikuti. Ya. Karena konsumsinya turun ya. Dan di tahun ini mulai perlahan ya. Karena stoknya juga ada, kebutuhan supply-nya pun juga dibutuhkan ya. Sehingga ini hampir mendekati sama nih. Hampir bersinggungan antara supply dan konsumsi dunia saat ini. Ya, siapa sih pelaku pasar besar? China, Amerika, ya, yang menggunakan industri ya. Lalu beberapa negara di Eropa ya itu menggunakan bahan baku minyak. Ya. Dan kita lihat di sini produksi atau cost production per tahun, ya ini harga per tahun cost production-nya, ya paling mahal ya Amerika. Oke. Dan paling murah ya Kolombia nih. Tahun 2020. Ya. Oke. Nah, ini secara data ya. Otomatis data ini bisa berubah ya, data tersebut ya. Dan kita perhatikan trik tradingnya selain tadi data-data fundamental tadi ya, mungkin kita bisa melakukan buy on dip. Dip itu berarti tetesan ya. Buy on dip di support-support yang memang kuat ya. Dan bisa juga trading dengan supply demand ya. Lalu juga bisa juga trading dengan data crude oil inventory yang dirilis setiap hari Rabu kalau misalkan Amerika tidak ada libur ya. Dan di pukul 21.30 pada summer time. Nih, bedanya nih. Kalau misalkan Amerika tidak ada libur, crude oil inventory atau data inventory yang dikeluarkan API ya atau memang dikeluarkan oleh badan di sana ya, itu pada pukul setiap hari Rabu pada pukul 21.30. Tapi kalau satu minggu itu Amerika ada libur, berarti diundur di hari Kamisnya. Tetap di jam yang sama. Dan jika masuk ke winter, ya akan ada selisih 1 jam. Hari Rabu pukul 22.30. Nah, ini data inventory. Ya. Dan juga bisa juga Bapak Ibu menganalisa lewat trading sentral yang disediakan oleh GK Invest ya. Dan juga bisa saja korelasi negatif kita bertransaksi dengan dolar Kanada. Ya. Antara dolar Kanada dan minyak mentah itu ada kaitannya. Ya, kenapa kok ada kaitannya? Bisa korelasi terbalik? Karena
Kanada adalah salah satu ekspor minyak ya terbesar ya. Nah, ini bagannya nih ya. Yang ngirim minyak itu ke Amerika. Kanada itu 37%. Ini data lumayan update nih. 37% ngirim ke Amerika. Lalu selanjutnya adalah lainnya ya. Saudi Arabia hanya 15%. Ya. Meksiko hanya 11%. Dan lain-lain. Ya. Paling besar Kanada yang memang volume impor minyak dari Kanada menciptakan permintaan besar untuk dolar Kanada. Karena Kanada itu mengekspor minyak ke Amerika dan Amerika membeli minyaknya tersebut dalam bentuk dolar Kanada, ya, maka kalau misalkan kebutuhan minyaknya besar, otomatis mendorong kebutuhan dolar Kanada naik. Ya, dolar Kanada loh, mata uangnya luni, ya. Dan pasangan mata uang dolar Kanada akan turun. Kenapa turun? Karena base currency-nya adalah USD. Kita udah belajar forex kemarin kan. Yang belum belajar forex nanti bulan depan ikut lagi. Ya, karena saya ulang lagi di setiap materi yang sama di setiap bulan. Oke, jadi antara crude oil dan Kanada dolar ya atau luni, biasa disebut tanggal dolar Kanada kan luni, ya. Itu ada kaitannya korelasi negatif dengan mata uang pasangan USD CAD. Karena apa? Volume impor minyak dari Kanada menciptakan permintaan yang besar untuk dolar Kanada. Ekonomi Kanada bergantung pada ekspor minyak dengan sekitar 85% ekspornya disalurkan ke kakak laki-lakinya di selatan yaitu Amerika Serikat. Karenanya dolar Kanada dapat sangat dipengaruhi oleh bagaimana konsumen Amerika bereaksi terhadap perubahan harga minyak. Ya. Jika permintaan Amerika meningkat, produsen perlu memesan lebih banyak minyak untuk memenuhi permintaan. Ya, otomatis ya. Hal ini dapat berdampak kenaikan harga minyak yang dapat menyebabkan penurunan mata uang dolar Kanada dan sebaliknya. Kalau misalkan harga minyak turun ya. Jadi minyak memiliki korelasi negatif dengan dolar Kanada sekitar 95% kurang lebih ya. Dan ini terjadi saya amati dari tahun 2000 ya. Antara tahun 2000 lah saya ingat ya. Korelasi antara crude oil dan dolar Kanada ini sudah ada korelasi yang besar, korelasi negatif maksudnya ya. Kalau dolar Kanadanya itu naik, minyaknya itu naik, dolar Kanadanya turun. Lalu siapa sih yang leading duluan? Siapa yang lebih dulu naik atau siapa yang lebih dulu turun? Ya minyaknya. Jika minyaknya ada permintaan, nah ini kan lihat dari sini ya. Ya, karena ekonomi Kanada tergantung pada ekspor minyak dan sangat dipengaruhi oleh bagaimana konsumen Amerika bereaksi terhadap kebutuhan minyak. Kalau memang kebutuhan minyak Amerika meningkat, minyaknya, otomatis produsen perlu memesan lebih banyak minyak, ya, sehingga kebutuhan minyaknya banyak, harga minyaknya naik, ya, otomatis mata uang yang melakukan bertransaksi tersebut akan ada korelasi selanjutnya. Ya. Jadi saat minyak naik, dolar Kanada turun, saat minyak turun, dolar Kanada naik. Pada umumnya. Ada pertanyaan? Oke. Clear? Paham ya? Clear, Coach. Tetap ya. Jadi sudah ketahui bahwa ya karena Kanada ini ya abang laki-lakinya ya ke Amerika ya. Kebutuhan untuk ekspornya ke sana. Oke. Jadi pada intinya Coach, kalau misalnya kebutuhan minyak ini terus naik, dolar Kanada akan menjadi sangat kuat mata uangnya Coach ya. Luni ya, bukan mata uang, bukan pasangan dolar Kanada ya, luninya ya. Maksudnya Kanada Coach? kan, luni ini kan bahasa lain dari Kanada. Ya. Oke, supaya nggak bingung nih. Dolar Kanada takutnya pasangan pairnya.
Iya, maksud saya apa kan si dolar Kanada ini akan menjadi kuat gitu ya coach. Ya, Kalau betul. karena kebutuhan dolar Kanada menjadi tinggi kan, begitu Betul. permintaan minyak itu tinggi sekali gitu. Betul. Karena Oh, terjadi transaksi fisik, Bro Erik. Ya, terjadi transaksi fisik, ya. Otomatis Amerika membelinya itu dari uang dolar Amerika, dan membeli minyak tersebut, ya, otomatis change ke dolar Kanada. Nah, maka oh, terjadilah pergerakan mata uang USD Kanada ini menjadi turun, ya, dan sebaliknya. berarti kalau di forex dolar Kanada hampir sulit untuk turun ya coach. Nilai tukarnya dia menjadi hampir, kalau memang kebutuhan minyak ini semakin tinggi, berarti kalau secara grafik si dolar Kanada akan membentuk bullish terus ya coach. Yes, ya. Dolar Kanadanya ya. Ya, Tapi pasangannya itu pair USD CAD-nya turun, ya. oke. Ini saya Thank you, ada thank you data coach. USD CAD ya. Itu juga bisa jadi pilihan, ya. Nah, bisa lihat nih ini kan terjadi ini ya, kenaikan dolar Kanada ini sebenarnya di bulan Maret nih. Mohon perhatikan nih. Seiring dengan penurunan minyak sampai $6. Benar kan ya? Bulan Maret. Ya, Nah, minyak sampai ya coach. $6 otomatis ya dolar Kanadanya itu nggak laku, ya. Luninya maksudnya di Luninya nggak laku. Begitu mulai ada kondisi ekonomi mulai membaik, semakin turun trennya. Nah, semakin turun, ya. Kenaikan tersebut paling hanya sebatas, ya, kepada support resisten, ya. Kalau oil naik terus, nih ada pertanyaan dari Galaxy Tab. Kalau oil naik terus dan Kanada naik terus, apakah tidak ada dampak bagi ekonomi Kanada, mempengaruhi ekspor, dan apakah mungkin Kanada melakukan intervensi untuk menurunkan nilai Kanada? Exactly. Itu yang kita bahas kemarin di member ya. Jadi tugasnya bank sentral untuk menstabilkan nilai mata uang. Kalau dolar Kanadanya terlalu kuat, akan mempengaruhi ekspor tetap, ya. Maka itu terjadi inflasi kan. Nah, inflasi terjadi, tugasnya bank sentral, ya, akan mengintervensi agar mata uangnya melemah. Mungkin pangkas suku bunga atau kebijakan lain yang memang dengan lip service kalau suku bunganya sudah habis jadi nol, ya, supaya nilai mata uangnya terjaga. Nah, saat ini memang untuk beli sementara dolar Kanadanya masih melemah terhadap di bawah nilainya di bawah dolar, ya. Berarti kalau harga dolar Kanada sekarang 1,2, $1 tersebut, ya, untuk membeli dengan mata uang Kanada berarti $1,2. Belum parity loh. Kecuali kalau 1,0, berarti udah sama antara dua nilai mata uang ini. Ya. Nah, intervensi itu dilakukan oleh bank sentral. Ya. Tetapi untuk sementara ini ya, kondisi intervensi justru belum ada dilakukan oleh Bank Sentral Kanada. Bahkan Bank Sentral Kanada melakukan penguatan di saat beberapa minggu lalu, ya, saat saat meeting Bank Sentral beberapa minggu lalu, ya, Gubernur Bank Sentralnya menyampaikan akan ada rencana kenaikan suku bunga pada pertengahan tahun 2022. Nah, berarti respon pasar positif terhadap dolar Kanada. Di satu sisi juga minyaknya pun juga sedang menguat, ya. Nah, ini secara fundamental berarti dolar terhadap Kanada masih melemah. Tetapi namanya harga, ya, harga pasar itu kan nggak linear turun terus dolar Kanadanya, ya. Mata uang ini ya, otomatis ada karena dolar pun juga sebagai reserve currency atau mata uang dunia,
pun juga bisa dilakukan transaksi bukan hanya dari minyak ya. Di saat dolarnya menguat ya, mungkin karena kebijakan bank sentralnya, apalagi besok malam atau dini hari besok itu ada FOMC minutes ya, bisa saja dolar Kanadanya akan naik. Bukan hanya dipengaruhi oleh minyak ya. Pengaruh oleh minyak ya karena Kanadanya tersebut sebagai ekspor minyak ke Amerika. Oke? Dan pelaku pasarnya hati-hati. Pelaku pasar minyak bukan hanya ini aja ya. Oke, bisa dipahami? Ya. Berarti kalau kita bertransaksi dolar Kanada tersebut, ya perlu diperhatikan juga harga minyaknya. Ya. Kalau harga minyaknya tidak ada trigger untuk mendorong naik atau turun, ya secara teknikal atau secara fundamental, perhatikan lagi fundamental Amerikanya. Ya. Oke ya, mantap ya. Oke, jadi kesimpulannya, minyak mentah adalah komoditi yang paling aktif, ya, intinya ya, yang diperdagangkan di Bursa New York ya, atau NYMEX ya. Kontrak futures minyak mentah merupakan yang paling liquid dalam perdagangan minyak seluruh dunia. Dan kontrak futures ini ya memang banyak dilakukan oleh pelaku pasar ya. Lalu minyak mentah diperdagangkan di bursa futures sehingga ciri-ciri kontraknya sama seperti kontrak futures lainnya yang memiliki kadar kadar luarsa ya. Satuan unit transaksi dan menggunakan konsep rollover dalam setiap pergantian kontrak ya. Pokoknya bagi Bapak dan Ibu bertransaksi crude oil ya, mohon perhatikan pergantian kontraknya di seluruh broker yang memang dia mengacu pada WTI ya. Itu dia ada rule-nya dalam pergantian kontrak setiap 5 hari kerja sebelum tanggal 25. Dan kalau kita ada posisi buy dan kita lupa ada pergantian kontrak, maka ada adjustment, ya, penyesuaian ya, di saat kita bertransaksi dengan kode simbol yang memang rollover. Tetapi kalau kita bertransaksi bukan kode simbol yang bukan rollover atau bulanan, berarti tetap mengacu pada kontrak futures. Ya, akan di stop posisinya atau dilikuidasi secara sistem di akhir bulan. Oke. Baik, ada pertanyaan sebelum kita masuk ke technical crude oil? Secara fundamental saya sudah bahas ya. Secara fundamental itu saya sudah bahas tadi pagi ya di ini, sorry. Market review. Tiap pagi saya kirim market review. Biasanya saya kirim ke ini. Secara fundamental ya, harga minyak masih stabil ya, di harga $66 per barel ya, setelah kenaikan ya, dan prospek meningkatnya permintaan di Amerika Serikat dan Eropa seiring kembalinya aktivitas ekonomi pasca pandemi. Nah, berarti meningkatnya permintaan ini ya, mereka pesan barangnya ke Kanada ya. Yang paling besar loh, bukan hanya Kanada saja ya. Kan ada lewat Kuwait juga ada yang lewat Arab Saudi juga ada ya. Tetapi lewat Kanada mereka paling besar. Ya. Permintaan minyak terhadap di Amerika Serikat dan Eropa ya. Harga sudah naik 35% tahun ini ya. Karena optimisme mengenai permintaan di tengah membaiknya mobilitas setelah program vaksinasi yang dijalankan di negara besar. Pasar juga memperkirakan demand di China juga meningkat setelah adanya pemulihan pasca wabah. Ya. Oke. Jadi secara fundamental ini sebenarnya masih positif ya, karena kebutuhan dari minyak mentah ya diakibatkan oleh meningkatnya permintaan ya dan optimisme pasar terhadap kondisi ekonomi
yang berdampak bisa saja minyak akan naik kembali. Tetapi sekali lagi, pergerakan harga itu tidak linier atau garis lurus. Ya, yang namanya tren atau harga itu ada gelombang. Karena transaksi ada jual dan beli, maka terbentuklah jejak rekamnya ada gelombang naik dan turun. Nah, kembali lagi ke teknikal. Nah, ya. Kita perhatikan harga minyak secara long term, ya. Nih pernah terendah sini ya, nih ya. Bulan April tahun 2020 harga minyak sampai $6 per barel, lebih mahal harga KFC, bayangin aja. Ya. KFC itu bisa di atas $10 ya. Harga minyak cuma $6, bahkan gratis lagi harga minyak saat itu. Nah, akhirnya begitu banyak spekulan melihat harga sangat murah, ya banyaknya yang invest atau membeli di kontrak bulan selanjutnya. Sehingga berdampak harga itu akan naik kembali, ya. Dan sekarang harga minyak sudah di atas dari MA 200 pada time frame D1 ya. MA 200 ini adalah sebagai memonitor atau mengidentifikasi tren. Ya. Jika closing candle harian, nah ini kan candlestick ya, bagi yang baru, candlestick ini grafiknya, closing candle di atas MA 200, closing candle harian di atas MA 200 atau 100, ya, berarti keterangannya masih cenderung bullish. Bullish itu adalah tren yang naik, ya. Dan kita perhatikan, kita perkecil gambaran ini ya, berarti kita melihat gelombangnya ya, kurvanya juga ke atas. Ya. Dan di sini saya tarik trend line, ini ke sini, ya, untuk menentukan support ya. Nih, saya rapikan di sini deh. Nih, sini ya. Dan di mana harga minyak itu biasanya bergerak membentuk rentang, ya. Ini rentang pertama. Ini deh, bentar. Ini ya. Kita bikin D1. Ini rentang pertama. Begitu rentang pertama di breakout ke atas, ini jadi rentang kedua. Rentang kedua di breakout ke atas, ini jadi rentang ketiga. Nah, artinya gini, minyak ini kan bahan baku, ya, atau sumber daya alam, atau komoditi yang dibutuhkan, sama seperti komoditi lainnya, seperti daging sapi yang saya cerita saat itu ya. Harganya ini berarti range harganya di saat ini ya, saat ini di sekitar $60 per barel atau $62 per barel sampai $67 per barel. Pergerakan range-nya itu di level tersebut. Oke. Untuk mudahnya gini, ini saya ambil ya. Nah, carilah titik-titiknya nih. Ini harga tertinggi pernah tercapai. Oke. Ini juga harga tertinggi yang pernah tercapai. Gariskan aja pakai menggunakan ini ya, menggunakan horizontal line. Nah, kalau D1 saya membuat warnanya hijau. Saya strict terhadap warna time frame. Ya. Dan ini tarik trend line-nya. Ya. Tarik trend line-nya di sini, ini ke sini ya, yang terbuka, dan akan melintas di sini. Ya. Oke, ini kita hubungkan rentang resisten menjadi support ya. Ini juga resisten menjadi support, hubungkan lagi ini juga sama sampai bottom bawahnya nih. Bottomnya sini juga boleh nih. Ini boleh, ini juga boleh, tapi ini saya anggap false break lah. Ya. Atasnya juga sama, resistennya ini resistennya ini udah tembus tapi false break ya nih, coba perhatikan nih. Ini tembus balik lagi, ya, karena ini resisten. Ya. Saya rapikan ini sini, ini juga sama nih. Ini resistennya, ini juga resisten, ditembus balik lagi ya. Maka kalau misalkan dia closingnya di bawah lagi atau masuk lagi ke dalam di bawah resisten, harga akan berpotensi turun ke sini. Ya. Turunnya itu bukan tren turun, bicara trennya naik. Ingat, trennya naik, tetapi gelombang pasarnya itu berfluktuasi. Ya. Oke ya. Berarti kalau dia turun, statusnya adalah koreksi. Oke ya, ini garis-garis yang kita garisin.
pada time frame D1. Ya. Bisa dipahami atau bisa dipraktekkan? Cuman garis-garis aja, mencari titik-titik resisten atau harga tertinggi ini, hubungkan aja sini ke sini, nih, ini sini ya, ini, ini pokoknya titik-titiknya tuh. Ya, ini juga boleh, dan atas ini nih, di atas ini. Ya. Oke. Nah, jadi tinggal hubungkan aja menggunakan garis yang gampang lah, nggak pakai macam-macam ini analisanya. Kita anggaplah seorang pedagang konvensional, ya. Oke, setelah itu tarik ini trendline sebagai pelengkap. Kita perbesar gambarnya. Nah, ini adalah satu gelombang terakhir. Nah, mohon perhatikan. Ini kan gelombang ini, tab, ya. Ini. Terus naik lagi. Dia turun. Nih. Ya. Terus dia naik lagi. Saya jadikan satu sini deh. Jadikan satu naik ke sini. Nah, di sini ada perlawanan, ada pertahanan buyer, ya. Ada pertahanan seller yang membuat buyer itu turun atau menahan harga itu ke atas. Nah, ini benteng pertahanan ini bisa terjadi kuat, ya. Bisa saja benteng pertahanan ini mendorong ke bawah dan bayarnya pun juga turun sementara. Turun bayarnya ini bukan berarti kalah, dia mundur selangkah untuk mencari pasukan lagi, ya. Karena apa? Trennya masih naik, ya. Nah, berarti kita ikut. Di manakah kira-kira bayarnya yang banyak akan muncul? Ya. Oke, karena ini trading derivatif bisa lakukan two ways opportunity, boleh nggak kita manfaatkan sell? Boleh. Nggak ada yang larang. Yang terpenting adalah walaupun melawan tren, ya, SOP-nya sudah benar. Pertama, SOP-nya dia berada di resisten. Oke. Yang kedua, adanya pola candle reversal. Misalkan ada bearish pin bar atau bearish engulfing. Oke. Nah, itu SOP-nya. Begitu ada kesempatan harga turun, ya, harga akan turun, kita bisa manfaatkan sell dengan menunjukkan, dengan mendapatkan informasi seperti ini ya, bearish engulfing atau ada pola-pola lainnya, dan stop loss-nya jangan lupa di atas ini, di atasnya ujung ini nih, perhatikan nih, kasih spare 5-10 pip di atas ini, ya, atau nggak mau di sini nggak apa-apa, di atas yang ini puncak, selisihnya memang jauh kalau kena stop loss, ya, tetapi belum tentu kejemput stop loss-nya di sini, ya. Tetapi kalau kita ambil posisi sell, ingat, sadar diri, ini kita melawan tren. Kalau misalkan harga terus naik, ya sudah, jangan ngambek dan jangan baper, ya. Artinya tren harganya masih naik, walaupun kita memanfaatkan koreksi, ya, tetapi batasi kerugian kita di saat gelombangnya sedang naik, ya. Lalu bagaimana untuk yang sebagai buyer? Oke, kita sudah bentuk klaster-klaster di sini, ya, di D1. Ya. Ini saya hapus dulu, supaya nggak banyak garis nanti. Kita entry-nya nggak di D1. Entry-nya di time frame kecil. Ya, jadi gini, kita udah membuat suatu cluster support ya. Ini cluster support, dan ini ada bullish pin bar, saya buat sebagai area demand lah ya. Area demand di D1 ya. Lalu kita masuk ke H4. Nah, H4 ini juga jadi area demand ini. Ini ada mother bar, inset bar ya. Kita gariskan aja di sini. Nah, di H4. Ya. Oke, warnanya pink magenta, tapi saya gunakan nggak semua time frame. Nah, jadi H4 ya.
ada area demand di sini dan ini bottom yang sama nih. Nih. Ya. Ada bottom yang sama, ya. Dan ini juga sudah mulai ada shooting star nih di H4. Ini area supply. Ya. Maka bisa saja berpotensi turun dia. Ya, area supply. Ada shooting star didukung oleh pola candle yang satu lagi nih, shooting spin bar lagi nih. Ini bearish spin bar, ini bearish spin bar, maka dia akan turun. Turunnya sampai mana? Ke sini dulu nih. Ya. Sini dulu nih. Ya. Ini juga area keseimbangan. Nah, warnanya kita bikin pink magenta. Dan nggak semua time frame. D1 ini nggak ada. Jadi kalau misalkan masuk ke D1, clear, nggak ada banyak garis ya. Oke, di sini kita udah perhatikan, ini area buy. Ya, ini juga area buy. Ya, untuk time frame kecil. Terus kita tarik Fibonacci untuk pendukung ya. Fibonacci, pivot point boleh untuk pendukung. Nah, ini juga tampilannya saya nggak buat semuanya. Daily, nah ini enggak. Nah, ini Fibonacci. Dan di sini ada satu pertahanan ya. Ini ya. Anggaplah di sini deh. Ini resisten ya, become support ya. Kemungkinan besar harga itu turun sampai sini atau sampai sini nih. Ya. Karena ini ada area demand dan sini juga melintas mendekati trend line. Ya. Dan sini juga ada warna hijau, itu bullish pin bar yang ada di D1, ingat. Ya. Dan kemungkinan besar harga itu akan mantul di sini atau di sini. Nah, oke, jika dorongannya kuat hamnya sampai sini saja, kemungkinan besar jika dia mantulnya di sini 50% atau area ini ya, dia akan menguji sini selanjutnya. Karena apa? Penurunan retrace-nya itu nggak dalam. Penurunan retrace-nya itu hanya 50-an% dari satu rally naik. Ya, kalau di sini ada pin bar lagi atau bullish engulfing lagi di sini, maka potensi harga akan naik. Ciri-ciri akan naik adalah dari bentuk candle seperti ini nih. Ini engulfing, ini engulfing, ini engulfing, ya. Bentuk bodinya lebih besar, bodi warna biru lebih besar dari warna merah, ya. Ini juga sama engulfing, ya. Lalu bentuk pin bar ada lagi. Nah, ini bullish pin bar kayak gini, ya. Nah, berarti kita tunggu antara di sini atau di sini. Ya, setelah kita mendapatkan atau membuat suatu cluster support untuk harga dip, ya kan strateginya gini. Strateginya itu kan buy on dip ya. Ya, buy on dip ya dengan supply demand ya. Nah, saat dia turun ke harga support dan harga demand ini adalah bagian dari support resisten ya. Dan di demand ini atau di level ini atau di area ini ada pola candle reversal. Nah, ini karakternya hampir sama seperti XAUUSD. Hanya memang pelaku pasarnya beda dan bisa saja harga minyak lebih banyak rejection. Ya, seperti ini nih. Tetapi pola-pola candle ini juga menentukan untuk Anda transaksi komoditi, transaksi saham, currency, logam mulia, ya. Karena dengan pola candle ini adalah menentukan data buyer atau seller. Dan data buyer atau seller itu terdapat pada area support atau resisten yang sudah kita bentuk, yang sudah kita cari dan sudah kita desain. Setelah kita desain, buatlah suatu trading plan. Nah, ini namanya trading plan. Saya mau rencana belinya di sini atau di sini. Ya, ada dua pilihan. Ya. Boleh kita buy limit, boleh kita menunggu pola candle reversal. Nah, setelah kita tentukan area atau plan-nya di sini, ya, silahkan melakukan buy limit. Ya. Dan tentukan resikonya.
atau batasan kerugiannya, stop loss-nya. Jika misalkan buy-nya di sini, stop loss-nya di bawah sini lah, ya kurang lebih ya. Tetapi memang idealnya di sini. Karena apa? Stop loss-nya itu di bawah sini nih, atau di bawah garis trend line. Ya, idealnya. Tapi kalau misalkan harga menginginkan dia turunnya sampai sini saja, membentuk engulfing, membentuk pin bar, ya mau nggak mau kita stop loss-nya di bawah pola candle engulfing atau pin bar tersebut. Ya. Dan untuk belajar price action ini nanti ada pembelajarannya ya. Ya, ada pembelajarannya price action. Ya. Oke, nah ini plan untuk minyak. Dan untuk sell gimana, Coach? Ya, untuk sell boleh saja ya. Ini kan sudah terjadi ya, sudah terjadi. Oke, mundur ke H1. Nah, untuk sell lebih baik kita menunggu dia retrace lagi ke atas. Ini kan support yang jadi resisten. Tunggu dia retrace ke atas ya. Dan di retrace-nya tersebut tidak berhasil menembus ke atas lagi dan membentuk pola reversal sini, bolehlah sell. Targetnya sampai sini. Target seperti tadi targetnya. RW apa nih, Pak Rudi? H4 apakah RW? RW apa nih singkatannya nih? Racing wedge. Oh, racing wedge. Oke, kita lihat racing wedge. Racing wedge. Ya. Di sini sudah terbentuk ya, bisa bicara racing wedge mungkin saja, karena ini polanya adalah satu gambaran naik ya. Bisa saja sih, hanya memang secara price action dia sudah break dari trendline ini ya, intinya ya, sudah break ya, dan dia sudah menyentuh level resisten di sini. Ini kan level kuncinya nih, yang hijau D1 nih. Dia breakout masuk lagi. Nah ini kan false break ya. Jadi boleh saja ambil posisi sell, tetapi sell-nya itu boleh nawar lagi ke sini ya. Nah, kalau misalkan sell-nya ke atas ini, nawar lagi ke sini, atau memang bisa lihat juga dengan osilator ya. Nah, osilatornya kan masih di bawah nih, H1 ya. Begitu osilator ke atas, otomatis kan harga akan naik. Artinya harga itu bergerak ke atas dan osilator akan mengosilasi atau mengikuti pergerakan harga. Nah, nanti kalau misalkan dia ada retest ke atas ini dan osilator sudah overbought dan di atas ini ada pola candle reversal, ya bolehlah tembak untuk memanfaatkan sell. Ya, tetapi jangan lupa stop loss-nya di atas ini. Kalau sell sekarang terlalu dini, karena apa? Satu, osilatornya pun juga sudah menentukan titik jenuh di bawah. Kedua, resikonya terlalu jauh. Nih, bayangin aja di atas kan stop loss-nya. Tuh, jauh kalau kita stop di sini kan lebih kecil. Ya. Nah, kuncinya adalah kesabaran. Jangan sampai ingin buru-buru entry. Takut ketinggalan atau fear of missing out, takut ketinggalan. Nah, nggak ada deh takut ketinggalan sekarang. Ya, lebih baik menunggu. Buy on support, sell on resistance. Ya. Itu untuk kita menentukan eksekusi. Tetapi secara analisa, mungkin tadi Pak Rudi bilang rising wedge ya, bisa saja karena subjektif, nggak objektif ya. Oke, itu ya. Nah, berarti kita tunggu. Antara seller nunggu di sini, buyer ya tunggu di sini. Kan kita udah bentuk, udah kita desain, ya. Sellernya nunggu di sini, buyernya nunggu di sini, ya. Sampai nanti kira-kira pola candle apa yang muncul di cluster ini. Oke, mantap. Ada pertanyaan? Coach nanya, Coach. Silakan. Kalau misalnya kita dengan dana $2.000, maka untuk kita buka di koreksi ya Coach ya, untuk masuk di crude oil ini kita hanya bisa dengan masuk dengan sepantasnya adalah 0,1. Dengan 0,1 itu artinya kalau misalnya ada kenaikan satu aja, kita sudah ada resiko 10% dari dana kita. Betul ya, Coach ya? Betul. Oh, jadi
sebenarnya kalau kita mau masuk di crude oil ini, sebaiknya dana yang pantas harusnya 10.000 dong ya. Ya, relatif sih ya. Relatif. Jadi gini. Boleh saja ketahanan dana atau kenyamanan butuh digunakan ya. Contoh kita modalnya $2.000 ya. Nah, $2.000 kembali lagi ke money management yang minggu lalu kita sharing ya. Risk profile kita berapa persen? Ya. Risk profile kita mungkin 2% atau 5% lah ya dari $2.000 tersebut. Dan kita mau trading crude oil. Nah, begitu kita entry 0,1 ya, otomatis ada margin yang dikeluarkan atau ditarik oleh broker sejumlah $200. Benar kan? Kalau satu lot kan $2.000 marginnya. Dan kalau 0,1 berarti akan ditarik oleh broker sebagai margin ya, jaminan sebesar $200. Ya. Lalu jika kita ada selisih kenaikan misalkan dari harga $65 per barel, lalu harga naik ke 66 lah dolar per barel. Nah, berarti kan ada selisih $1. Ya. $1. Nah, $1 ini dikalikan $1.000, 1.000 barel dikalikan 0,1. Atau sama saja kita belinya 100 barel sebenarnya. Ya. Nah, kalau dengan 1.000 barel dengan kalikan 0,1 otomatis ya $100 profit atau loss ya, tergantung posisi. Nah, berarti $100 profit atau loss misalkan kalau rugi $100 masih worth it. Ya. Karena apa? Dananya memang 2.000. Hanya tetapi nilai kontrak minyak mentah ini memang besar, 1.000 barel tersebut ya. Dan penurunan sampai $1 minyak itu ya cukup terasa jika modalnya kecil. Ya. Nah, kembali lagi pada masing-masing. Cara tahu nih Pak Galaksi atau Ibu nih, cara tahu momen saat oil sudah berubah tren jadi bearish bagaimana ya coach setelah tembus support atau yang manakah? Oke, kembali lagi supaya mindset-nya itu bahwa tren ini jangka panjang. Ya. Tetapi harga itu bergelombang ya pada time frame kecil. Ya, kembali lagi pada intisari trading. Ya. Mau itu crude oil atau mau itu produk lainnya, secara teknikal intisarinya adalah trend dan support resisten. Ya, intisarinya. Ya, dan volume, kalau di volume derivatif tidak terlalu. Kalau saham volume juga volume sangat penting. Ya. Jadi momen saat dia perbalikan tren di time frame yang lebih kecil, lihat lagi ciri-ciri perubahan tren. Nah, ini saya belum bahas ya kayaknya deh. Minggu lalu kayak pernah deh. Ciri-ciri perubahan tren pertama konsolidasi. Ya, sideways. Kedua breakout. Ya, bisa saja dia melanjutkan ke atas atau dia berbalik arah ke bawah kalau misalkan dari tren naik. Ketiga, retest. Nah, itu ciri-cirinya. Ya. Adanya sideways atau konsolidasi, setelah itu breakout, setelah itu retest. Nah, ini akan saya ulang lagi nanti di topik support resisten dan trend. Ya. Nah, jadi seperti itu secara teknikal. Secara fundamental, ada bahan bakar pengganti minyak. Listrik, ya, atau memang bahan bakar lainnya, air, ya, matahari, ya, untuk industri dan untuk rumah tangga. Berarti secara fundamental permintaan minyak sudah ada pergantinya. Logikanya seperti itu kan. Industri-industri sudah melalui listrik atau matahari. Oke. Berarti bisa ada kemungkinan minyak ditinggalkan oleh pasar dan kita bisa manfaatkan posisi sell. Lalu bagaimana yang memang transaksi futures tadi seperti Bro Erik membeli atau mengunci harga minyak, ya bisa mengalami kerugian yang bertransaksi futures tadi karena transaksi fisik. Tetapi transaksi derivatif bisa memanfaatkan short sell kan.
Nah, ini seperti itu. Oke. Nah, tetap kita analisanya menggunakan support resisten ya, karena support resistennya sangat kuat ya. Dan pola-pola candlestick itu juga bisa kita kombinasikan dalam menentukan trigger entry ya. Dan kuncinya adalah bagaimana kita satu menggunakan money management yang kita miliki. Nah, seperti pertanyaan tadi, dari modal sekian bagaimana? Ya kembali lagi pada risk profile masing-masing ya. Ya, yang penting resikonya tersebut harus kita ukur berdasarkan risk profile. Tetapi secara teknikal ya, risk profile itu kita coba ukur dari market struktur. Nah, market struktur adalah support dan resisten. Kalau kita mengambil posisi sell, otomatis posisi stop loss-nya itu di atas resisten. Jika kita mengambil posisi buy, berarti resiko atau stop loss-nya itu di bawah support. Nah, itulah market strukturnya. Masuk nggak selisih struktur itu terhadap risk profile kita? Misalkan $100 setiap kerugian yang saya bisa tanggung. Kalau masuk, ya entry. Kalau nggak masuk, cari peluang yang memang masuk terhadap risk profile kita. Jangan bicara untung dulu. Untung mah nomor 2, pertahankan modal dulu yang penting. Namanya kita pemula, ya baru mulai bertransaksi, dan nilai kontrak yang kita transaksikan besar, otomatis kita carilah solusi antisipasi untuk permasalahan yang kecil. Itu yang saya lakukan. Nah, maka daripada itu saya desain dulu nih. Kalian analisa nih, crude oil nanti rencana buy di sini atau buy di sini, tergantung nanti pola candle yang muncul. Ya. Oke ya. Oke, sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Saya kembali, kesimpulan untuk crude oil ya. Minyak mentah adalah komoditi yang paling aktif. Ya. WTI yang aktif ya. Yang lewat bursa NYMEX ya, walaupun ada Brent ya, Brent itu tidak ditransaksikan di New York, banyaknya broker itu ngambil dari NYMEX, walaupun Brent juga ditransaksikan, tapi yang aktif itu adalah kontrak NYMEX ya. Kontrak futures minyak mentah merupakan yang paling liquid dalam perdagangan minyak seluruh dunia. Dan minyak mentah diperdagangkan di bursa futures ya. Bursa futures itu bursa transaksi tadi, seperti yang saya ilustrasikan, Bro Eric memiliki pabrik yang ingin membeli minyak dengan jumlah besar ya, dengan mengunci harga di kontrak baru. Market review Zoom setiap hari ya? Oh enggak, market review Zoom itu setiap minggu ya. Nah, atau silakan untuk penjelasan teknikal lainnya di Trading Santai Kuswanto atau di channel Telegram saya nih. Oh ya, ini saya akan kirim ya materinya. Ya. Materi untuk malam ini saya kirim ke channel Telegram dan ke chattingan. Crude Oil 101. Dan di chattingan ini ya, di chat Zoom ya. Nah, saya mau kirim ke ini nih. Saya mau kirim ke chat Zoom sebentar. Kuncinya adalah rajin berlatih ya. Rajin berlatih, jangan berhenti, karena apapun bisnisnya harus kita ketahui ilmu pengetahuannya dan pengalamannya. Kalau kita sudah mengetahui ilmu pengetahuannya dan mengetahui tingkat resikonya, ya untuk antisipasi, otomatis bisnis ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Oke, ini saya kirim ke chattingan Zoom. Ya. Crude Oil 101 PDF. Ya, semoga bisa Anda manfaatkan dan bisa ada jadi bahan pedoman untuk referensi belajar. Dan video ini juga akan saya kirim dan akan saya publikasikan ke channel YouTube channel saya. Oke, yang sudah terima mohon respon dong di chattingan Zoom. Respon dong. Apakah sudah terima? Sudah, Coach. Oke, wah,
Bro Erik mah udah terima dari tadi di trading santai. Oh, sama ya, Coach ya? Sama. Oh, siap. Pokoknya trading santai udah spesial deh. Siap. Oke, sudah ya. Ya. Jangan lupa BPJS nih. Bayar pakai jempol dan subscribe. Ya. Nanti rekamannya saya akan kirim ke publikasikan ke YouTube ya. Baik, menurut saya itu saja dulu ya. Jadi terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah bergabung dan belajar trading 101 materi crude oil. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat ada manfaat dan menjadi berkah atau berkat untuk kita. Dan jangan lupa terus belajar sampai kita memahami dan sampai kita sudah menguasai produk atau bisnisnya ini. Ya, tradinglah dengan terstruktur, baik itu pengenalan produk maupun teknik-teknik entry yang kita lakukan secara standarisasi atau SOP, ya, maka kita bisa melakukan trading forex dengan konsep yang nyaman, aman, selamat sampai tujuan profit. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, semoga kita akan bertemu kembali pada hari Jumat ini ya, Jumat lusa ya, dan akan membahas materi support dan resisten. Sampai jumpa di hari Jumat. Salam trading santai dari saya Pusanto, dan acara ini diselenggarakan oleh PT Global Capital Investama Berjangka. Terima kasih dan selamat malam. Thank you, Coach. Thank you. Thank you, Coach. Malam semua. Malam. Malam semua. Malam. Thank you. Malam semua. Makasih Pak Gus. Sama-sama. Makasih dari Taluk Kuantan. Mantap, Pak. Mantap, semangat. Kalimantan Terima kasih Selatan. dari Sorowako, Sulawesi Selatan, Coach. Sulawesi Selatan. Ya. Anak Pak Gus ngintip tuh. Penampakan. Terima kasih dari Bogor, Askus. Ya. Sama-sama Pak Anggi ya. Ya, semoga bermanfaat dan jadi berkah ya. Amin. Sama-sama sampai ketemu. Ya, silakan. Bikin live ya. Oke.